Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai mubalik ternama. Pemilik nama asli Husain Jamaluddin Akbar ini punya andil besar dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Bahkan, Wali Songo yang terkenal di tanah Jawa berasal dari keturunannya. Syekh Jumadil Kubro dilahirkan pada 1310 di negeri Malabar, di dalam wilayah Kesultanan Delhi. Dia mempunyai seorang ayah yang menjadi gubernur Amir negeri Malabar, bernama Amir Ahmad Syekh Jalaluddin. Dia diyakini sebagai bapak para wali songo sebagaimana keterangan babat dan cerita rakyat. Karena beberapa wali songo, yaitu Sunan Ampel, Raden Rahmat, dan Sunan Giri, Raden Paku konon adalah cucunya. Bagi Sunan Bonang dan Sunan Derajat, Syekh Jumadil Kubro adalah buyutnya. Sementara Sunan Kudus adalah cicitnya, keturunan keempat. Bahkan makam atau petilasan dari Syekh Jumadil Kubro diyakini berada di sejumlah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Sobat, kali ini kita berada di wilayah Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Di sepanjang jalan ini terdapat banyak sekali peninggalan sejarah, terutama tentang cerita sejarah besarnya Kerajaan Majapahit. Kita akan mengunjungi area makam yang sangat besar, di mana di tempat itu terdapat makam seorang wali Allah yang menurunkan beberapa anak cucu hingga cicit yang duduk di Wali Songo. Beliau adalah Sayyid Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Bagaimana makam dari beliaunya kita akan terus telusuri melalui sepanjang jalan ini ya. Di sepanjang jalan yang saya lewati ini banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah era Kerajaan Majapahit teman-teman, mulai dari makam Putri Campa, makam Panjang, Candi Minak Jinggo, Kolam Segaran, Museum, Pendopo Agung, Lantai Segi 6, Umpak Sentono Rejo, hingga makam Kencono Wungu, dan yang kita tuju makam Troloyo. Selain yang saya sebutkan tadi, masih banyak sekali teman-teman peninggalan sejarah di area tempat ini. Yuk kita terus melaju dan kita hampir sampai lokasi ya. Kita akan menuju tempat parkir dulu. Nah, saat ini kita sudah sampai di area makam Troloyo, tepatnya makam Sayyid Jumadil Kubro. Kita akan mencoba masuk ke dalam agar kita tahu megahnya makam seorang penyebar agama Islam di wilayah Kabupaten Mojokerto. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai mubalik ternama. Pemilik nama asli Husain Jamaluddin Akbar ini punya andil besar dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Bahkan, Wali Songo yang terkenal di tanah Jawa berasal dari keturunannya. Syekh Jumadil Kubro dilahirkan pada 1310 di negeri Malabar, di dalam wilayah Kesultanan Delhi. Dia mempunyai seorang ayah yang menjadi gubernur Amir negeri Malabar, bernama Amir Ahmad Syekh Jalaluddin. Dia diyakini sebagai bapak para wali songo sebagaimana keterangan babat dan cerita rakyat. Karena beberapa wali songo, yaitu Sunan Ampel, Raden Rahmat, dan Sunan Giri, Raden Paku konon adalah cucunya. Bagi Sunan Bonang dan Sunan Derajat, Syekh Jumadil Kubro adalah buyutnya. Sementara Sunan Kudus adalah cicitnya, keturunan keempat. Bahkan makam atau petilasan dari Syekh Jumadil Kubro diyakini berada di sejumlah tempat. Kisah Syekh Jumadil Kubro dan penyebaran Islam di Majapahit. Tampak makam Syekh Jumadil Kubro yang disebut penyebar Islam ke Majapahit dan tanah Jawa. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai mubalik ternama. Pemilik nama asli Husain Jamaluddin Akbar ini punya andil besar dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Bahkan, Wali Songo yang terkenal di tanah Jawa berasal dari keturunannya. Syekh Jumadil Kubro dilahirkan pada 1310 di negeri Malabar, di dalam wilayah Kesultanan Delhi.
Dia mempunyai seorang ayah yang menjadi gubernur Amir negeri Malabar, bernama Amir Ahmad Syekh Jalaluddin. Dia diyakini sebagai bapak para wali Songo sebagaimana keterangan babat dan cerita rakyat. Karena beberapa wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Raden Rahmat, dan Sunan Giri, Raden Paku, konon adalah cucunya. Bagi Sunan Bonang dan Sunan Derajat, Syekh Jumadil Kubro adalah buyutnya. Sementara Sunan Kudus adalah cicitnya, keturunan keempat. Bahkan makam atau petilasan dari Syekh Jumadil Kubro diyakini berada di sejumlah tempat. Namun, makam Syekh Jumadil Kubro yang berada satu lokasi dengan situs Trowulan Majapahit menunjukkan jika dia memiliki kedekatan dengan pejabat kerajaan Hindu terbesar tersebut. Padahal lokasi tersebut merupakan makam khusus untuk penguburan kerabat raja atau orang-orang dalam istana Majapahit. Sehingga diyakini jika Syekh Jumadil Kubro telah menyebarkan agama Islam di dalam Majapahit di era keruntuhan kerajaan tersebut. Sasaran kegiatan dakwahnya yang pertama kali adalah di lingkungan kerajaan Majapahit, yaitu daerah Trowulan, Mojokerto. Selama berdakwah di Nusantara, Syekh Jumadil Kubro kerap mendapat tantangan dan kesulitan. Sebelum ke kerajaan Majapahit, Syekh Jumadil Kubro mampir ke Champa, salah satu negara yang ada di Kamboja, untuk bertemu dengan salah satu anaknya yang ada di sana dan kemudian ke tanah Jawa didampingi anaknya yang bernama Maulana Ibrahim Asmorokondi. Beliau datang ke sini untuk dagang, karena selain ulama beliau juga dikenal sebagai saudagar. Dagangnya bisa diterima di kerajaan Majapahit, tapi untuk siar agama Islam masih sulit. Akhirnya beliau bertemu dengan salah satu tumenggung Majapahit, yakni Tumenggung Satin, katanya. Tumenggung Satin yang memberikan jalan dan memperkenalkan dengan tokoh-tokoh bangsawan Majapahit. Karena mengubah kepercayaan orang tidak mudah sehingga Syekh Jumadil Kubro mengalami kendala dan kesulitan. Karena saat itu, kerajaan-kerajaan Majapahit mayoritas penganut agama Hindu yang kuat. Syekh Jumadil Kubro kembali, tapi bukan ke negaranya, namun ke negeri Syekh Said Muhammad. Syekh Said Muhammad kemudian mengutus dan mengumpulkan beberapa tokoh, ada 9 yang masing-masing mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Sebanyak 9 orang, bersama Syekh Jumadil Kubro ke tanah Jawa, jelasnya. Namun mereka tidak langsung ke Majapahit, tapi menjalankan tugas pertama karena kerajaan Majapahit banyak pagebluk saat itu. Masyarakat juga tidak percaya dengan adanya agama baru. Sehingga Syekh Jumadil bersama 9 orang tersebut membuat tumbal yang ditanam di Gunung Tidar. Untuk menyiarkan agama Islam di kerajaan Majapahit sedikit terbuka, meskipun belum secara terang-terangan. Untuk mengarahkan kepercayaan tidak secara langsung tapi memperkenalkan pada Tuhannya dulu. Saat itu, kerajaan Brawijaya terakhir dan Majapahit mau hancur, jelasnya. Sebanyak 9 orang yang menemani Syekh Jumadil Kubro ke tanah Jawa masih mempunyai hubungan keluarga, mulai sari cucu hingga cicit. Seperti Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati. Semua masih keturunan Syekh Jumadil Kubro. Untuk Sunan Kalijogo bukan keturunan Syekh Jumadil Kubro, namun beliau adalah menantu dari Sunan Ampel. Sehingga 9 orang wali atau wali Songo merupakan satu kesatuan sehingga Troloyo disebut sebagai Punjer Wali Songo, tambahnya. Kami ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan yang kami sampaikan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.